Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Semoga hari ini tetap semangat walaupun dalam keadaan puasa. Tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan diniatkan belajar karena Allah Ta'ala. Hari ini, untuk pelajaran IPA, kita akan masuk ke bab baru tentang pencemaran lingkungan. Pasti Anda semua pernah melihat banyak terjadi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mendeteksi terjadinya pencemaran air. Yang kedua, peserta didik bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga, menganalisis dampak dari pencemaran air bagi ekosistem yang berada di air. Ini bahasan-bahasan yang akan dipelajari pada hari ini. Jadi harapannya, pada saat pembelajaran bukan hanya ibu yang memberikan materi, tapi bagaimana Ananda bisa berpikir kritis, mencari informasi di internet, mencari informasi di buku, dan bertanya kepada teman ataupun guru tentang materi yang akan dipelajari. Silakan untuk panduan Ananda buka buku halaman 78. Nah, kita lihat yang pertama, kita akan mendeteksi adanya pencemaran lingkungan di sekitar kita. Coba Ananda semua melihat di gambar 3.1 dan gambar 3.2. Coba perhatikan. Coba kalian pikirkan, kira-kira dari dua gambar ini, apakah dampaknya berbahaya? Kita ingat pembelajaran minggu lalu, bahwasanya ternyata makhluk hidup di suatu lingkungan itu selalu bergantung dengan makhluk hidup lain. Jika misalnya lingkungan ini rusak, maka dampaknya kemana? Ke semua makhluk hidup. Karena ingat pembelajaran minggu lalu, komponen abiotik akan mempengaruhi komponen biotik akan mempengaruhi juga bisa mempengaruhi komponen biotik. Saling ketergantungan, ingat. Lalu kita lihat, misalnya ketika makhluk hidup ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, maka makhluk hidup itu akan terancam. Selanjutnya, apakah kalian bisa melihat perbedaan dari gambar 3.3 dan 3.4? Coba perhatikan perbedaannya. Yang sebelah sini sungainya jernih, tidak ada sampah. Tetapi di gambar 3.4, sampah-sampah yang dibuang ke sungai di sini akan menghambat arus air sungai. Coba diperhatikan. Nah, hal-hal ini yang akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di mana? Yang berada di sekitar sungai atau yang ada di sungai. Gitu ya. Sekarang sebenarnya apa sih setelah kita tahu contoh-contoh dari pencemaran lingkungan, kita lihat apa sih pengertian dari pencemaran lingkungan itu? Kita lihat. Nah, ini. Jadi ternyata pencemaran lingkungan itu di undang-undang juga diatur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkan gitu ya. Jadi bisa saja pencemaran itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Contohnya apa tadi? Sampah. Contohnya apa lagi? Limbah-limbah rumah tangga seperti deterjen dan lain-lain.
nih ya, komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah ini, jadi pencemaran lingkungan ini poin pentingnya di sini menyebabkan lingkungan yang ada itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sungai untuk apa? Akhirnya tercemar, tidak bisa digunakan untuk mandi atau bagaimana memfungsikan air sebenarnya gitu ya. Nah ini, pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan manusia. Contoh membuang sampah sembarangan, membuang limbah produk rumah tangga sembarangan, membuang limbah pabrik sembarangan. Gitu ya. Dan juga bisa karena faktor alam. Misalnya apa? Misalnya hujan ya. Hujan yang sangat deras itu bisa banjir, tapi ternyata juga itu faktor dari kegiatan manusia. Saling berhubungan ya. Nah, pencemaran udara ini tidak hanya bisa terjadi di air, tapi juga bisa di udara ataupun di tanah. Gitu ya. Nah, untuk memperkaya materi ini, silahkan Ananda baca dari internet atau Ananda baca di buku halaman 80 tentang apa sih pengertian pencemaran menurut bahasa kalian sendiri, lalu ciri-ciri lingkungan air yang tercemar itu seperti apa, lalu ciri-ciri lingkungan udara yang tercemar itu seperti apa, ciri-ciri lingkungan tanah yang tercemar itu seperti apa. Kalian tuliskan di sini. Kalian buat bagan. Ini untuk catatan saja. Bagaimana air tercemar, ciri-cirinya apa, tanah tercemar itu ciri-cirinya apa, udara tercemar itu ciri-cirinya apa, seperti itu ya. Untuk tugas, nah ini, perhatikan tabel di bawah ini. Kita lihat di sini ada berbagai pencemaran ya, pencemaran. Kalian identifikasi, kalian analisis zat-zat apa saja yang menjadi penyebab dari pencemaran yang ada di gambar 3.5, 3.6, dan 3.7. Kalian cari, boleh berdiskusi. Setelah itu, tuliskan kesimpulan. Sebenarnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Cukup ya, ketika Ananda sudah membaca, sudah menulis tentang bagan yang di atas dan mengerjakan soal tugas latihan dari Ibu, insya Allah untuk mengerjakan ujian ini sangat mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.